Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang si Yamaha NMAX Turbo Tech Max ini. Nah, kali ini gue akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di Bandung. Sambil jalan, sambil gue mau cerita alasan kenapa gue pilih Yamaha NMAX ini yang seri Turbo Tech Max. Disclaimer dulu, ini semua pendapat pribadi gue. Jadi mungkin teman-teman bisa berbeda pendapat dengan gue dan itu haknya teman-teman. Jadi di sini gue cuma mau sharing aja, ngobrol santai aja. Jadi awalnya sebelum gue pilih yang turbo ini, pas awal-awal launching itu justru gue pikirnya gue mau ngambil yang Neo aja. Kenapa? Karena gue mikirnya yang Neo itu kan sama dengan mesin Lexi ya. Jadi kurang lebih mirip lah sama yang Gen 2 juga karena masih pakai roller ya. Nah, gue pikirnya juga mungkin secara perawatan bakal lebih gampang dibanding yang turbo ini karena teknologi baru. Nah, gue waktu itu belum memutuskan untuk beli pas setelah launching itu. Yang gue lakukan adalah wait and see, gue sambil nonton dulu review-review dari reviewer otomotif yang pastinya gue percaya mereka udah lebih ahli dan paham soal permesinan. Dan ternyata setelah gue paham konsep turbo dalam tanda kutip ini, gue malah jadi berubah pikiran, malah gue ngambil yang Turbo Tech Max. Oh ya, untuk yang kali ini gue akan tetap di mode T dulu karena masih di kota juga. Yang gue rasain sih dari kemarin udah sempet jalan-jalan 2 kali pakai motor ini, kayak belum perlu yang S juga sih gitu. T juga masih cukup banget, dan gue juga pengen tahu kalau misalnya dengan riding mode eco gue ini bisa lebih irit atau enggak gitu. Nah, ini fitur yang auto start stop engine ini bisa dinyalain dan bisa dimatiin di sini. Nah, cuman gue sih nyalain aja karena kayaknya bakal irit bensin ya, daripada diem kayak gini di perempatan terlalu lama, supaya mesin juga nggak terlalu panas. Kalau soal aki sih gampang lah, nanti tinggal ganti aja kalau memang udah umurnya. Tapi gue rasa sih kalau dengan ada fitur ini, harusnya sih Yamaha udah mikirin ya soal aki dan lain-lain. Lagian ini motor juga sebetulnya jarang gue pakai, jadi buat start stop engine ini gue bakal aktifin aja. Nah, ini udah mulai jalan lagi, langsung nyala lagi mesinnya. Menurut gue praktis banget, kenapa? Karena ya starternya juga nggak ada bunyi dan instan juga. Buat gue yang sebelumnya pakai motor tua ini berasa teknologi yang cukup membantu ya. Walaupun beberapa orang ada yang nggak dipakai, sayang banget gitu menurut gue. Motor udah banyak fitur ini itu dicopot-copot atau dimatiin, agak sayang gitu. Kebanyakan kan ini kayak ini start stop sistemnya dimatiin, terus ada yang CCU-nya dicabut. Menurut gue itu penting sih. Dan juga untuk lampu utama nih, banyak juga yang dibikin switch untuk matiin lampu utama. Menurut gue lampu utama itu kan harus nyala ya siang-siang. Dan menurut gue penting banget udah dikasih fitur ini juga dari Yamaha. Karena di motor sebelumnya nggak ada lampu auto, itu gue sering banget lupa nyalain lampu. Kan bahaya juga ya kalau misalnya pas ada razia bisa-bisa kena gitu. Kalau ini udah nggak mungkin, karena nggak mungkin lupa nyalain lampu gitu. Cuman harusnya sih ini memang kalau bisa di RL doang yang nyala itu kayaknya lebih baik ya. Tapi untuk lampu-lampu sekarang sih harusnya LED ya, udah LED. Beda dengan lampu dulu yang masih halogen, itu kalau nyala terus itu lama-lama di soketnya itu bakal kepanasan dan bisa leleh juga. Nah, gue ridingnya tuh masih nyantai kayak gini dan merasa ini aja udah enak banget gitu. Belum menemukan alasan kenapa gue harus pakai yang S. Jadi T aja ini udah super nyaman, jadi gue pikir ya udah pakai T dulu aja nih. Nanti mungkin kalau gue tesnya agak ke daerah agak tinggi gitu, mungkin gue bakal coba yang S ya. Untuk sekarang sih kayaknya T itu udah cukup banget, ngapain. Oh ya, alasan gue kenapa pilih yang Turbo Tech Max, salah satunya itu karena ada full TFT speedo yang kayak gini.
Ini menurut gua walaupun orang bilang ini gimmick doang, cuman buat apa tampilan doang, tapi ya memang gua suka sih gitu. Baratnya yang namanya nyetir itu kan kita mostly bakal lihat speedometer ini ya. Jadi yang gua rasa itu kayak gue yang anaknya visual banget gitu. Seneng aja kalau misalnya lihat speedometer yang keren kayak gini gitu. Bisa nampilin banyak informasi dan bisa nampilin info RPM juga, karena kalau yang speedometer yang seri di bawahnya itu nggak bisa nampilin RPM. Kalau ini bisa. Nah ini ya teman-teman bisa lihat, ini yang tampilan tachometer. Di sini tuh ada bisa nampilin RPM tuh kayak gini nih ya. Waktu digas ini kelihatan ada visualnya, jadi kelihatan kita udah di RPM berapa gitu. Nah, terus yang di bawah itu juga ada indikator untuk shiftingnya, dan ini untuk ganti modenya juga. Di situ ada tampilannya ya nanti, mode T dan mode S. Ini gue lagi di mode T. Nah, kalau soal maps-nya atau Garmin-nya itu, menurut gue sih memang nggak terlalu update ya kalau dibanding dengan Google Maps. Itu beda, karena Google Maps itu kan banyak banget yang contribute untuk update-nya gitu. Hampir semua user Google itu sebetulnya contributing untuk updating Google Maps gitu. Makanya bakal lebih update soal routing, jalan, tempat, kayak gitu-gitu lebih lengkap pastinya. Tapi buat gua dengan adanya Garmin ini ya nice to have aja gitu. Daripada nggak ada kan gitu. Nah ini di sini kita walaupun ya gue nggak bisa terlalu banyak searching nama tempatnya, tapi di sini tuh bisa tampil kita lagi di jalan apa gitu, seenggaknya bisa tahu lah kalau nyasar tuh kita lagi di jalan apa. Dan ini juga Garmin kan terkenal banget dengan navigasinya ya, jadi untuk GPS-nya ini bagus walaupun kita nggak ada sinyal. Kalau Google Maps kan tetap harus tergantung sama sinyal ya. Nah kalau ini, kalau misalnya kita nggak ada sinyal, kita masih bisa tetap buka Maps-nya, karena Maps-nya itu udah di-download duluan, walaupun pas awal download itu lumayan gede ya, karena kita bukan cuma download peta Indonesia doang, tapi juga peta se-Asia Tenggara, makanya cukup gede, ada di 2 giga lebih. Nah cuman ya itu, setelah gue coba kemarin sih, memang dia untuk routingnya itu kurang detail, dan alternatif rutenya itu kurang nggak se-update Google Maps lah. Jadi memang kita untuk di perkotaan kalau memang perlu, memang masih lebih baik pakai Google Maps. Tapi ya itu juga nggak bikin gue jadi nyesel gitu beli yang TechMax, nggak sama sekali, karena ya masih banyak fitur lainnya yang bisa ditampilkan pakai speedometer ini gitu. Walaupun selain tadi tachometernya, ini bisa juga nih tampilin kayak ada eco. Nah ini eco ini kita bisa tahu nih gaya nyetir kita itu eco driving atau enggak. Di sini kelihatan ada average fuel consumption-nya segini. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya sih ada di aplikasi yang Y Connect-nya. Di sini hanya singkat doang, tapi ini real time ya. Jadi kita bisa tahu nih gaya nyetir kita itu lagi irit atau lagi boros. Nah selanjutnya alasan lain kenapa gue beli yang tipe TechMax ini, karena ini udah punya dual channel ABS. Ini menurut gue penting juga buat keselamatan ya kalau soal rem itu. Karena gue juga di motor yang sebelumnya nggak ada ABS sih, memang sejauh ini mah aman. Cuman kalau misalnya ada opsi untuk kita bisa pakai yang ada ABS-nya, bisa beli yang ada ABS-nya, gue sih lebih pilih yang ada ABS-nya demi keselamatan juga. Karena kan gue ini motor juga cukup gede ya, walaupun gue emang bukan yang suka ngebut juga sebetulnya, tapi namanya kita ngerem ngedadak mah bukan hanya pas waktu ngebut doang ya, kita kadang-kadang ada aja lah yang bikin kita kagok dan harus bikin kita ngerem dadakan. Nah dengan adanya ABS ini mungkin akan mengurangi sedikit kepanikan, jadi lebih aman aja lah. Gue lebih pilih yang ada ABS. Walaupun orang pada bilang katanya, wah NMAX ABS-nya cepet rusak apa segala. Ya mungkin itu balik lagi ke gimana perawatannya ya. Gue sih percayalah kalau motor dirawat dengan baik pasti
nggak akan cepet rusak atau gimana kecuali emang jelek, tapi gue sih percayalah Yamaha masih sejelek itu gitu. Jadi ya itu, gue lebih pilih yang ada ABS-nya dengan perbedaan sekitar 5,5 juta ya dari yang turbo biasa itu kan 37.750, ini 43.250, ada sekitar 5,5 bedanya. Berarti kurang lebih speedometer itu kan harganya memang 4 jutaan. Berarti untuk ABS-nya itu di kisaran 1,5 juta. Gitu sih kira-kira. Dan selain itu bedanya lagi sama yang turbo biasa itu ada di desain joknya. Ini kayaknya cuma desain kulit joknya doang sih yang beda, tapi ini keren daripada yang jok yang turbo biasa. Dan yang Neo itu cuman polos aja. Kalau ini kayak ada stitching warna kuning ya kalau nggak salah. Nah, stitching warna kuning dan ada tulisan NMAX nya juga. Menurut gue ini sentuhan detail yang simple tapi keren aja gitu. Nah itu aja sih paling bedanya sama yang turbo biasa, tapi ya itu yang gue incer gitu. Kalau yang di atasnya ini kan yang ultimate hanya beda yang performance damper doang ya. Buat gue sih nggak terlalu perlu karena gue juga jarang cornering, jarang yang ngebut-ngebut gitu. Kayaknya untuk itu sih nggak dulu lah. Kalau misalnya memang mau nambah pun nanti mungkin nambah aja sendiri kalau memang dirasa perlu. Tapi untuk saat ini sih enggak ya. Udah masuk ke daerah Dago ya. Kayak mungkin buat teman-teman yang belum tahu konsep turbo dalam tanda kutip yang Yamaha pakai di NMAX generasi ketiga ini, maksudnya bukan seperti teknologi turbo pada umumnya, tapi di sini hanya sensasinya aja yang mirip turbo. Maksudnya ini tuh udah nggak pakai roller lagi, jadi semua diatur elektrik dan sistemnya itu mirip sama Tiptronic yang ada di mobil ya, atau mobil-mobil Matic yang punya pedal shift. Jadi dia bisa atur posisi gigi, karena pada umumnya Matic itu kan full automatic, jadi memang ECU atau komputer yang menentukan untuk perubahan giginya itu kapan. Dan kalau misalnya kita ubah ke mode semi manual, itu kita bisa atur mau diturunin atau dinaikin giginya, itu terserah kita. Nah ini kalau misalnya orang pada umumnya pasti mikir motor udah matic tapi dibikin ribet lagi setting manual. Nah ini konsepnya itu kan pilihan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau aktifin mode manualnya itu bisa, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau aktifin, mau full automatic pun bisa. Jadi nggak ada alasan tambah ribet sih menurut gua, karena ini sifatnya optional atau pilihan gitu. Dan ini juga justru yang menurut gua malah jadi alasan gua pilih yang seri turbo daripada seri Neo. Karena yang gua rasain waktu gua pakai motor yang lama itu, kalau misalnya di posisi jalan agak nanjak, kita mau nyalip atau nyusul kendaraan di depan, itu kadang suka kayak kehabisan nafas gitu kan, suka nggak keburu lah kalau misalnya kita nggak bener-bener dibejek. Nah ini dengan adanya konsep turbo tadi, ini jadi bisa kita turunin gigi, otomatis kita dapat tenaga ekstra kan, karena gigi yang lebih rendah itu biasa torsinya lebih besar. Nah itulah yang jadi konsep turbonya. Dan selain itu juga yang kepake itu waktu di jalan turunan ya. Kalau misalnya jalan turunan itu biasa motor matic bakal kayak nyelonong glosor lah kalau bahasa Sundanya. Itu bisa nggak kekontrol, dan kalau kita cuma ngandelin pengereman doang itu bisa bikin remnya itu cepet panas. Dan kalau udah panas biasa rem itu jadi blong ya. Nah ini bahaya juga. Jadi makanya karena ini ada fungsi untuk menurunkan gigi tadi, jadi untuk di turunan itu bisa agak ada engine brake-nya. Nah itu yang menurut gua penting juga, karena konsep turbo dalam tanda kutipnya itu seperti itu, makanya gue pilih yang turbo. Kalau misalnya turbonya itu kayak konsep turbo pada umumnya yang ningkatin torsi instan, justru gue nggak gitu tertarik. Nanti gue akan tunjukin penggunaan shifting ini, tapi nanti di video yang berbeda ya. Nah tadi jadi gue udah nyobain waktu nanjak itu pakai mode S ya. Ini berasa banget sih untuk biasanya gue ya, tapi memang sih nggak sebanding juga ya kalau gue bandingin sama motor gue yang sebelumnya kan.
cuman 125 cc. Emang nanjak di dago ini aja tuh udah berasa kayak, wih harus gaspol gitu. Nah tadi pas gue coba pakai ini sih, gila effortless banget sih pakai yang mode S-nya. Bener-bener nggak ada kayak kehabisan nafas atau kehabisan tenaga gitu selama tadi nanjak ke dago ke atas ya. Ini gue udah jalan sebaliknya yang turun ya. Ini sih yang nggak ngefek mode apapun. Nah ini kan jalan turun ya. Nah ini gue balik lagi ke mode T aja deh. Kalau sih ini asik banget sih motor. Mau itu pakai mode T atau mode S, menurut gua dua-duanya sama-sama oke, tergantung kebutuhan aja sih. Selama masih bisa pakai T aja, ngapain pakai S. Kalau memang udah sanggup baru pakai mode yang S gitu. Kalau selama masih bisa pakai T aja, lebih irit gitu kan. Tadi sebenarnya gue mau lanjut ke dago atas sih, cuman agak macet, gue jadi males, udah aja lah sampai sini aja. Lagian emang tujuannya cuma mau sampai sini dago aja. Nanti kalau misalnya mau yang nanjak-nanjak kayaknya mendingan ke Lembang aja deh, sekalian jalannya lebih gede. Kalau ini jalannya kecil banget sih, kalau dago atas gitu. Overall menyenangkan, asli menyenangkan banget sih nyetir Turbo Tech-Max ini. Kali beda dengan motor gue yang sebelumnya ya. Memang kalau boleh cerita sih dibandingin sama yang lama ya jauh banget dari segi tenaga, cc, power udah pasti beda, dan dari segi kenyamanan juga ini jauh lebih nyaman. Terus yang lainnya lebih stabil juga karena ini yang lebih gede ya. Motor itu jadi lebih ya enak gitu untuk belok-belok segala tuh lebih pede karena lebih gede juga mungkin ya. Ditambah juga ini rem juga udah ABS jadi lebih yakin aja gitu. Kalau ditanya peningkatan ya dari speedometer aja udah jauh banget ya. Motor gue yang sebelumnya itu cuman masih pakai jarum speedometernya, begitu ganti ke ini full TFT itu ya udah upgrade-nya udah rata kanan lah kalau istilah video game. Untuk shock belakang juga menurut gua masih oke ya, walaupun katanya sih kalau boncengan malah lebih enak, cuman gua rasa dengan setting standar gini aja udah kayak ya udahlah oke kok segini. Mungkin nanti kalau ada budget tambahan gua bakal upgrade, tapi untuk sementara sih kayaknya enggak. Pokoknya soal pengereman mesin kenapa segala gue sih belum ada rencana untuk ganti ya. Selama masa garansi gue juga agak khawatir kalau misalnya ada apa-apa, takutnya kan karena ini kan yang turbo bisa dibilang produk baru dari Yamaha, jadi gua lebih jaga-jaga aja lah motor. Maksudnya nggak bisa dibenerin di luar dan harus ke Yamaha, jadi gua mempertahankan si garansinya itu gitu. Tapi ya bebas ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli yang turbo dan mau langsung diacak-acak juga ya nggak apa-apa sih, bebas motor sendiri ini ya kan. Cuman kalau gua sih kalah, karena gue rasa ya masih cukup gitu dengan gaya nyetir gue. Memang perlu rem yang seperti apa sih, ini aja udah cukup banget. Gue bukan yang ngebut juga. Nggak tau kenapa gue lebih suka nyetir motor ini nyantai gitu, kayaknya tuh asik gitu daripada ngebut nggak jelas. Menyenangkan sih ini naik motor ini asli. Asal jangan hujan aja sih, kalau hujan males banget. Ya pasti lah ya, semua motor apapun kalau hujan mah males pasti. Nah ini gue rencananya mau cari tempat kopi, tapi mungkin yang agak sepi aja deh, karena agak malas juga kalau rame-rame. Nah ini tapi
kayaknya ini juga ramai. Nggak jadi lah, nanti aja. Kalian cari-cari tempat spot untuk fotoin juga si pesek ini. Jalan Haji Wasit. Nah, itu kan kalau misalnya gua kayak tersesat gini, gue jadi tahu ini tuh jalan apa gitu. Jalan Haji Wasit ternyata. Itu aja bangunan sini. Lumayan kan, walaupun navigasinya itu nggak gitu kepake, karena kurang update, rutenya kurang bagus lah, kurang oke lah untuk navigasi sih. Tapi untuk nunjukin jalan kayak gini, ini sangat membantu sih. Kan jadi gue tahu nih, jalan Anatayuda, ini jalan Haji Hasan. Nah, menurut gue ya oke lah, ini untuk nunjukin kita posisi kita di mana ini kepake. Tapi untuk mungkin yang lain-lain agak kurang ya, navigasi segala. Tapi untuk gue ini udah cukup banget sih. Oke, mungkin segitu aja sedikit unek-unek pendapat dan alasan gua kenapa gua pilih yang seri Turbo Tech Max ini. Kenapa bukan yang Neo, kenapa bukan yang Turbo biasa, kenapa bukan yang Turbo Ultimate. Karena alasan-alasan yang udah gua sebutin di video ini. Nah, mungkin sampai sini dulu videonya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.